selama ini dengan pihak PT Pak? Perlu kita uraikan panjang lebar masalah yang terjadi di Desa Kemawen, Kecamatan Alat, Kabupaten Barito Utara, tepatnya di jalur desa menuju lokon masyarakat, bahwa pada sejak tahun 2005 memang yang membuatkan jalan tembus desa, tapi itu jalan desa itu adalah PT Biakar. Jadi waktu itu tahun 2009 kita masih manajernya itu Pak Siswono, kita pernah menyarankan bahwa sesuai dengan undang-undang tentang jalan, tidak mungkin bahwa perusahaan itu bisa melintas selamanya menumpang di jalan desa. Nah, maka dari koordinasi itu disetujui oleh perusahaan, dan perusahaan pada awal tahun 2009 itu membuat lokon khusus, lokon sendiri, lokon perusahaan PT Berjaya Agro Kalimantan yang simpangnya tepatnya di kilometer 6. Lokonnya berada di hulu kampung. Terus Pak, maaf kita dari pihak perusahaan apa ya, ada nggak tanggapan mereka dengan usulan baik? Ya, tanggapan mereka selalu ada, mereka cuma mengiyakan. Ya, setiap kita sampaikan mereka menyatakan ya, kami akan menolak lokon itu karena kami juga menjaga bahwa ya merasa salah juga karena kami menumpang di jalur lokon bangga. Kalau mereka menggunakan lokon sendiri, alasannya paling bisa 6 red satu hari. Maka mereka tetap minta izin. Yang terakhir kemarin pada sekitar awal bulan April, nah mereka menjanjikan bahwa bagaimanapun mereka meminta mereka tetap diperbolehkan melintas di tempat rumah saya. Nah, sebagai bentuk kerjasama, mereka sudah mempositifkan melewati Ahmad Subian selaku pimpinan satu-satunya yang ada di base camp. Nah, mereka, tapi apapun bentuknya sesuai dengan permintaan, dan mereka juga menyanggupi bahwa lokon itu mereka tetap bertanggung jawab membuat turapnya, nah supaya tidak longsor seperti yang sekarang ini kemiringannya sudah kelihatan. Nah, permasalahannya bentuk kerjasamanya itu tidak juga diberikan, bahkan lokon itu juga sampai hari ini tidak diturap, sehingga waktu kita termasuk lebih keras juga meminta dulu. Nah, mereka bukan menurap, tapi malah menumpuk pasir di depan pekarangan kita. Ini kan pihak perusahaan ini kan mempunyai lokon. Terus yang di desa itu apakah mereka mungkin untuk lokon karena saya rasa kalau masalah izin saya rasa tidak ada, Pak. Karena pada saat itu saya waktu 2005 saya sudah aktif di anggota BPD, Pak. Nah, itu Pak Rabanus selaku almarhum selaku mantan kepala desa juga saya rasa kalau dia ada membuat surat kesepakatan tidak mungkin bisa diketahui oleh BPD. Nah, bahkan saya selaku pemilik tanah dan warga yang lain selaku pemilik tanah juga terbukti sampai sekarang, jangankan memberikan izin kepada perusahaan, bahkan kita membuat hibah untuk jalan desa pun belum, Pak. Tapi apapun bentuknya, karena demi pembangunan jalan desa kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Jadi tidak ada izin itu, Pak. Tuntutan berapa selama ini Tuntutan, Pak, sebetulnya ini sangat sederhana dan hal kecil sebetulnya. Nah, karena tuntutan kita dari awal-awal kita tidak pernah berubah. Karena itu
jalan desa tolong diperhatikan. Jangan jalan desa sampai terputus gantung seperti itu dan tidak bisa normal dilintasi masyarakat pengguna jalan yang masuk ke desa, baik ke simpang kiri maupun ke simpang kanan, Pak. Nah, kenapa kita paksa menuntut bahwa mereka harus membuat ulang? Karena dampaknya juga sangat besar, Pak. Sangat besar bagi kami warga pemilik rumah di situ, terutama saya. Nah, kalau saya biarkan sampai 1 tahun itu tidak diturap, saya yakin rumah saya seperti di atas gunung jadinya, Pak. Dan apabila hujan, longsor pasti akan terjadi kemiringan. Nah, bahkan rumah saya bisa ambruk. Nah, karena apa? Karena sudah kelihatan seperti yang di sebelah gedung walet punya Pak Kal itu sudah gantung, tiangnya sudah kena longsor. Nah, begitu juga dengan rumah Kedi yang sebelah, saya yakin kalau mau kemarau panjang sekali kena hujan dia masuk ke Sungai Berito, Pak. Lagi baik rumah di sekitar. Nah, bahkan sudah mulai keras sedikit. Saya tetap meminta pada waktu itu sekitar awal-awal tahun 2018 saya meminta bahwa tolong Lopon ini diturap, dan ini sudah debit tanahnya sudah kelihatan sekali sangat jauh menurun, bahkan dari dataran awal itu sudah sekitar 3 meter. Nah, sehingga Lopon masyarakat, Lopon yang digunakan peti biaka itu sudah tidak kelihatan lagi, tidak ada lagi. Nah, kemiringan tanah itu bahkan sudah sampai ke depan rumah saya. Yang paling pertama bahwa tidak mungkinlah kalau perusahaan itu dapat terus-menerus melintas melewati pemukiman warga. Karena pasti ada kendala. Ya, kendala seperti ini, Pak. Tapi ya kita tidak melarang juga kalau memang ada komitmen dengan kepala desa yang baru, tetapi apapun bentuknya bahwa kami warga sekitar Lopon itu tolong diperhatikan. Artinya jangan sampai akibat adanya investasi yang melintas di jalan desa, kami yang terkena imbas, kami yang terkena dampak. Jadi itu, Pak. Itu yang jadi harapan warga Kemawen ya? Ya, itu jadi harapan kita, dan sebetulnya tuntutan kita tidak banyak, Pak. Makanya itu yang kita bilang, kalau masalah ini terus-menerus mencuat ke atas, tidak juga ditanggapi dengan serius, sebetulnya yang rugi termasuk pihak perusahaan juga. Terus Pak, itu apakah ada nggak niat dari Pak Ison, apakah yang tanah yang ada itu sebetulnya kita belum memikirkan ke situ, Pak. Kita belum memikirkan ke situ. Kenapa? Karena kita minta kita selalu bermasalahnya. Nah, masalah ini kalau memang nanti ada negosiasi, ada kesepakatan yang kira-kira bisa cocok, kenapa tidak, kan seperti itu. Tapi ada nggak niat Pak Ison untuk menjual rumah untuk tanahnya itu? Itu Pak yang saya bilang tadi, sekalipun saya ada niat, kalau menemui pihak perusahaan aja sulit, bagaimana kita bisa sampai ke sana, Pak? Nah, ya seandainya memang seperti biasa perusahaan memang memerlukan, dan menurut kita bisa menggabungkan dengan baik, itu semua tidak masalah. Kalau memang ada ada permintaan yang kira-kira bisa sepakat, baik Bebasan tempat ya, bebasan tempat. Bahkan sebetulnya itu akan lebih baik, Pak. Karena apa? Ya, itu bisa saja nanti dibikin mes, dibikin apa untuk karena rumah saya itu yang bangunannya memang agak rendah, tapi
cukuplah kalau untuk dibikin mes, karena dia agak panjang, sepanjang 20 meter itu Pak. Itu isi kamar mandi di kampus. Kalau rumah itu lagi Didiamin Pak. Ada warga yang menempati di sini. Pak Demang, apa harapan Pak Demang untuk kelanjutan dengan adanya permasalahan yang sudah masuk ke ranah adat Demang Karingan Rute Utara ini yang terjadi masalah Pak Ison dengan PT Bak? Ya, terima kasih. Untuk tindak lanjut hukum adat, saya sebagai Demang Karingan Kabupaten Rute Utara, jadi kelanjutannya untuk meminta dari pihak perusahaan supaya menghargai hukum adat yang berlaku di wilayah setempat sesuai ketentuannya, serta meminta harapan dengan pihak instansi terkait untuk memberikan kesempatan kepada kami dalam mengatasi segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kami. terima kasih atas sampaian dari Pak Ison dan Pak Demang Karingan. Dan sudah kedalaman sekitar 3 meter, sudah berapa kali saya usulkan, tidak ada perhatian, tidak ada tanggapan. Nah, tanah saya ini sampai melebihi ke tengah jalan. Dulu saya ingat sekali pada tahun 2009 saya ada menandatangan surat persetujuan, tapi dengan syarat bahwa lokpon ini harus tetap dirawat supaya tidak merugikan saya dan masyarakat sekitar. Nah, sana terlihat bahwa ada gedung walet punya warga atas nama Kalnedi. Nah, itu tidak bisa lagi dimanfaatkan. Nah, karena apa? Karena runtuhan longsoran tanah dari lokpon. Nah, ini lokpon Kemawen. Agar diketahui teman-teman, laporan sementara.